Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Arif Abdul Haq, SSI MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Geometri Euclid dan teman-teman yang saya banggakan. Saya Rifa Koturnada selaku moderator dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya, kelompok 7 itu beranggotakan Risti Fadilah dengan nomor NIM 21081050515, Fahira Azahra 21081055027, dan saya sendiri Rifa Koturnada dengan nomor NIM 21081055029. Kami di sini kelompok 7 akan menyampaikan materi tentang kesebangunan. Materi pertama akan dibawakan oleh saya sendiri, yaitu yang pertama ada perbandingan. Perbandingan adalah kesamaan antara rasio. Rasio A per B dan C per D adalah perbandingan jika A per B sama dengan C per D, dengan B tidak sama dengan 0 dan D tidak sama dengan 0. Kita sering menuliskannya dengan A banding B sama dengan C banding D. Menurut definisi ini, A banding B sama dengan C banding D jika A kali D sama dengan B kali C. Teorema 1. Jika A banding B sama dengan C banding D, maka A kali D sama dengan B kali C. Contoh, 3 per 6 sama dengan 2 per 4, maka didapat 6 kali 2 sama dengan 3 kali 4. Teorema 2. Jika A banding B sama dengan C banding D, maka A plus B dibagi B sama dengan C plus D dibagi D. Bukti, dari A banding B sama dengan C banding D dapat ditulis A per B sama dengan C per D. Masing-masing luas ditambah 1, yaitu A per B ditambah B per B sama dengan C per D ditambah D per D. Maka A plus B per B sama dengan C plus D per D. Atau A ditambah B dibagi B sama dengan C ditambah D dibagi D. Teorema 3. Jika A banding B sama dengan C banding D, maka A dikurangin B dibagi B sama dengan C dikurangin D dibagi D. Bukti, A banding B sama dengan C banding D dapat ditulis A per B sama dengan C per D. Masing-masing ruas dikurangi dengan 1, yaitu A per B dikurangin B per B sama dengan C per D dikurangin D per D. Maka A dikurangin B per B sama dengan C dikurangin D per D. Atau A per B dibagi B sama dengan C per D dibagi D. Teorema 4. Jika A banding B sama dengan C banding D, maka A banding C sama dengan B banding D. Bukti, A banding B sama dengan C banding D dapat ditulis A per B sama dengan C per D. Kalikan masing-masing dengan B per C, yaitu A per B dikali B per C sama dengan C per D dikali B per C. Didapat AB per BC sama dengan BC per DC, atau A per C sama dengan B per D. Teorema 5. Jika AD sama dengan BC, maka A banding B sama dengan C banding D. Bukti, AD sama dengan BC bagilah dengan BD di kedua ruas, maka didapat AD per BD sama dengan BC per BD. Atau A per B sama dengan C per D. Selanjutnya, pembagian segmen dengan perbandingan. Pada segitiga berikut, segmen sejajar dengan salah satu sisi segitiga. Dapat dilihat pada contoh gambar di atas. Terdapat segitiga yang dimana garis AB terdapat 1/1/2, garis BC terdapat 3, garis AE terdapat 2, dan garis ED terdapat 4. Maka perbandingan yang ditulis adalah garis AB per BC sama dengan garis AE per ED. Maka 1/1/2 per 3 sama dengan 2 per 4, atau AB per BC sama dengan AE per ED. Selanjutnya ada teorema 6. Teorema pembagian sisi dengan perbandingan. Jika garis sejajar dengan satu sisi segitiga dan memotong sisi kedua, maka sisi kedua itu terbagi dengan proporsional. Contoh, tentukan nilai X dari gambar di samping.
Dari gambar di samping terdapat segitiga yang dimana garis CM terdapat 1/1/2, garis MD terdapat 2/1/2, garis CN terdapat 2/1/10, dan garis NE terdapat X atau yang ditanyakannya. Lalu penyelesaiannya adalah garis CM per MD sama dengan garis CN per NE. Lalu kita masukkan angkanya, yaitu 1/1/2 dibagi 2/1/2 sama dengan 2/1/10 dibagi X. Maka kalikan dengan cara mengalikan silang, yaitu 1/1/2 dikalikan dengan X sama dengan 5/1/4, karena 2/1/10 dikali dengan 2/1/2. Lalu kita keluarkan X nya terlebih dahulu karena X yang ditanyakan. Lalu kita turunkan 5/1/2 dan juga kita turunkan 1/1/2, yang dimana di sini ditulis menjadi 2/3 atau lebih disederhanakan. Lalu didapat 21/4 dikalikan 2/3, dan X sama dengan 7/2 sama dengan 31/3. Kesebangunan segi banyak. Segi 7 A, B, C, D, E, F, G sebangun dengan segi 7 A aksen, B aksen, C aksen, D aksen, E aksen, F aksen, G aksen. Kesimpulannya adalah sudut A kongruen dengan sudut A aksen, sudut B kongruen dengan sudut B aksen, sudut C kongruen dengan sudut C aksen, sudut D kongruen dengan sudut D aksen, sudut E kongruen dengan sudut E aksen, sudut F kongruen dengan sudut F aksen, sudut G kongruen dengan sudut G aksen. Dan perbandingannya dapat ditulis AB per A aksen B aksen sama dengan BC per B aksen C aksen, sama dengan CD per C aksen D aksen, sama dengan DE per D aksen E aksen, sama dengan EF per E aksen F aksen, sama dengan FG per F aksen G aksen, sama dengan GA per G aksen A aksen. Maka hasilnya adalah 2. Dan ternyata bahwa semua sudut yang berkoresponden kongruen dan bahwa perbandingan sisi-sisi yang berkoresponden adalah sama. Lalu ada dua segi banyak disebut sebangun jika ada korespondensi antara titik sudut sehingga sudut-sudut berkoresponden kongruen dan sisi-sisi yang berkoresponden sebanding. Dapat kita lihat pada gambar di samping. Contohnya, jika diketahui bahwa A, B, C, D sebangun dengan A aksen, B aksen, C aksen, D aksen, maka dapat disimpulkan 1. Sudut A aksen berkongruen dengan sudut A, sudut B berkongruen dengan sudut B aksen, sudut C berkongruen dengan sudut C aksen, sudut D berkongruen juga dengan sudut D aksen. Lalu yang kedua ada perbandingannya, yaitu AB per A aksen B aksen sama dengan BC per B aksen C aksen, sama dengan CD per C aksen D aksen, sama dengan DA per D aksen A aksen. Maka dapat disimpulkan bahwa A, B, C, D sebangun dengan A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen. Pembagian A banding B sebanding dengan C banding D. Jika A per B sama dengan C per D, untuk mengubah perbandingan dengan yang senilai harus memperhatikan atau memerlukan sama seperti pada kesamaan. Jika 3 sudut dari satu segitiga kongruen dengan 3 sudut segitiga lain, maka kedua segitiga itu sebangun atau su-su-su. Maka selanjutnya materi kedua akan dibawakan oleh Fahira Zahra dan materi terakhir akan dibawakan oleh Risti Fadilah. Yang kedua ada teorema kesebangunan. Postulat kesebangunan su-su-su. Jika 3 sudut dari satu segitiga kongruen dengan 3 sudut segitiga lain, maka segitiga-segitiga itu sebangun. Contohnya dalam segitiga ABC dan segitiga DEF, ini sudut A kongruen dengan sudut D, sudut B kongruen dengan sudut E, dan sudut C kongruen dengan sudut F. Maka AB per DE sama dengan BC per EF sama dengan CA per FD. Maka hasilnya 8/2 sama dengan 7/3,5 sama dengan 6/3, ini menghasilkan 2. Teorema berikut menentukan metode sederhana menunjukkan dua segitiga sebangun.
Teorema pertama yaitu teorema kesebangunan su. Jika tiga sudut dari satu segitiga kongruen dengan tiga sudut segitiga lain, maka segitiga itu sebangun. Teorema 2, dua segitiga siku-siku sebangun jika satu sudut lancip dari satu segitiga kongruen dengan satu sudut lancip dari segitiga lainnya. Rata-rata geometri. Bilangan X adalah rata-rata geometri antara bilangan A dan B jika A per X ini sama dengan X per B, dengan X tidak sama dengan 0 dan B tidak sama dengan 0. Contohnya, bilangan 8 adalah rata-rata geometri antara 4 dan 16 karena 4 per 8 ini sama dengan 8 per 16. Kesebangunan segitiga siku-siku. Teoremanya yaitu pada segitiga siku-siku, panjang garis tinggi ke sisi miring adalah rata-rata geometri antara panjang dua segmen bagian dari sisi miring. Buktinya diketahui segitiga ABC dengan sudut C, ini sudut siku-siku, maka garis CD adalah tinggi dari titik C ke garis BA. Buktikan AD per DC sama dengan DC per DB. Buktinya pernyataan pertama, ada sudut ADC, ini sudut siku-siku. Alasannya karena garis CD ini garis tinggi. Pernyataan 2 yaitu sudut BDC, ini sudut siku-siku karena pelurus sudut ADC. Pernyataan 3, sudut C ini sudut siku-siku karena diketahui sudut BCD ini komplement dengan sudut ACD, ini karena jumlahnya 90 derajat. Pernyataan selanjutnya yaitu sudut CAD komplement dengan sudut ACD, ini karena jumlahnya 90 derajat. Dan sudut BCD ini kongruen dengan sudut CAD karena sudut 90 derajat ini minus U dari sudut B. Selanjutnya ada segitiga ADC sebangun dengan segitiga CDB, ini karena ada alasan nomor 6. Maka AD per DC sama dengan DC per DB, ini bagian berkoresponden dari segitiga sebangun adalah proporsional. Teorema kesebangunan sisi dan sisusi. Ketika dua segitiga dengan panjang sisinya proporsional atau sebanding, ternyata sudut-sudut yang berkoresponden ini kongruen. Teorema pertama, teorema kesebangunan sisi. Jika tiga sisi dari satu segitiga proporsional dengan tiga sisi dari segitiga lain, maka segitiga itu sebangun. Teorema 2 yaitu teorema kesebangunan sisusi. Jika dua segitiga mempunyai satu sudut dari satu segitiga kongruen dengan sudut dari segitiga lain, dan jika sisi-sisi yang berkoresponden yang mengapit sudut itu proporsional atau sebanding, maka segitiga itu sebangun. Terbukti bahwa dua segitiga ini terkonstruksi sehingga DE per GH ini sama dengan EF per HI, dan sudut E ini kongruen dengan sudut H. Maka dihasilkan kondisi ini mengakibatkan sudut F kongruen dengan sudut I, sudut D kongruen dengan sudut G. Perbandingan trigonometri. Pada gambar berikut ini, ada segitiga ABC sebangun dengan segitiga AED, sebangun dengan segitiga AGF, dan sebangun dengan segitiga AIH. Rasio sisi-sisi berkoresponden adalah sama. Berikut ada rumus dari tangan segitiga sudut pada siku-siku adalah panjang sisi di hadapan dibagi dengan panjang sisi berbatasan. Ada rasio BC per AB, DE per AE, FG per AG, dan HI per AI adalah sama. Rasio ini mengaitkan sudut A yang diberi nama tangan dari sudut A disingkat dengan tan A. Berikutnya ada rumus dari sinus sudut lancip. Pada segitiga siku-siku adalah panjang sisi di hadapan dibagi dengan panjang hipotenusa. Ada rasionya yaitu BC per AC, DE per AD, FG per AF, dan HI per AH adalah sama. Rasio ini mengaitkan sudut A yang diberi nama sinus dari sudut A disingkat dengan sin A. Berikut juga ada rumus dari kosinus sudut lancip pada segitiga siku-siku adalah panjang sisi berbatasan dibagi dengan panjang hipotenusa. Rasionya yaitu AB per AC, AE bagi AD, AG per AF, dan AI per AH adalah sama. Rasio ini mengaitkan sudut A yang diberi nama kosinus dari sudut A disingkat dengan cos A.
Berikut juga ada perbandingan trigonometri segitiga istimewa. Di sini ada panjang sisi segitiga, sudut 45 derajat, sudut 45 derajat, dan sudut 90 derajat. Mempunyai perbandingan 1:1 banding akar 2. Sin 45 derajat sama dengan 1/akar 2 dikali akar 2/akar 2 sama dengan akar 2/2 sama dengan 1/2 akar 2. Yang berikutnya ada cos 45 derajat. 1/akar 2 dikali akar 2/akar 2 sama dengan akar 2/2 sama dengan 1/2 akar 2. Dan berikutnya ada tangan 45 derajat, 1/1 sama dengan 1. Berikutnya ada panjang sisi segitiga pada sudut 30 derajat, sudut 60 derajat, dan sudut 90 derajat. Mempunyai perbandingan 1:akar 3 banding 2. Ada sin 30 derajat sama dengan 1/2, ada cos 30 derajat akar 3/2 sama dengan 1/2 akar 3, ada tangan 30 derajat 1/2 sama dengan 1/3 sama dengan 1/3 akar 3. Dan berikutnya ada sin 60 derajat akar 3/2 sama dengan 1/2 akar 3, cos 60 derajat sama dengan 1/2, dan yang tangan 60 derajat sama dengan akar 3/1 sama dengan akar 3. Dan berikut akan ada tabel berikut memperlihatkan perbandingan trigonometri sudut istimewa. Ada sudut 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Di sini sudut 30 derajat tangannya 1/3 akar 3, sudut 45 derajat tangannya 1, sudut 60 derajat tangannya akar 3, dan sudut 90 derajat tangannya tidak terdefinisi. Dan berikutnya ada sudut 30 derajat pada sin. Sin 1/2, 45 derajat, sudut 45 derajat, sinnya 1/2 akar 2, sudut 60 derajat, 1/2 akar 3, dan yang terakhir sudut 90 derajat, sinnya yaitu 1. Dan sudut 30 derajat, cosnya 1/2 akar 3, dan sudut 45 derajat, cosnya 1/2 akar 2, dan sudut 60 derajat cosnya 1/2, dan sudut 90 derajat cosnya 0. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, maka silakan langsung saja mengisi forum yang sudah disiapkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.